Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ajeng Puspita Dewi, ada Farana Diva, ada Naya Fazila, ada Rahma Aurelia, dan ada Syafira Putri. Apa sih penyakit degeneratif itu? Penyakit degeneratif adalah kondisi kesehatan di mana organ atau jaringan terkait keadaannya mengalami penurunan secara terus-menerus seiring berjalannya waktu. Penyakit ini terjadi karena perubahan sel-sel tubuh di mana perubahan sel-sel tersebut mempengaruhi fungsi organ secara menyeluruh. Proses penuaan merupakan salah satu penyebab utama penyakit degeneratif yang paling umum. Jadi di sini aku bakal bahas salah satu penyakit dari degeneratif, yaitu diabetes. Diabetes itu dibagi dua, ada tipe 1, tipe 2. Sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu apa sih diabetes itu. Diabetes atau yang kita sebut dengan penyakit gula, ini tuh penyakit kronis yang berlangsung secara jangka panjang. Terus penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa di atas nilai normal gitu. Terus diabetes ini pun sering terjadi ketika tubuh pengidapnya tidak lagi mampu untuk mengambil gula ke dalam sel dan menggunakannya sebagai energi. Kondisi ini pada akhirnya menghasilkan penumpukan gula ekstra ke dalam aliran darah tubuh gitu kan. Terus pada jenis diabetes tipe 2 ini, tubuh tuh nggak cukup lagi ngebuat insulin atau sel-sel pengidap. Jadi diabetes tipe 2 ini tidak akan merespon insulin secara normal. Diabetes ini disebabkan karena adanya gangguan dari dalam tubuh sehingga tubuh tidak dapat menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil glukosa menumpuk di dalam darah dan tubuh menghasilkan insulin secara normal. Namun insulin yang dihasilkan tidak dapat digunakan secara normal. Kondisi ini disebut juga sebagai resistensi insulin. Beberapa faktor pemicunya antara lain adalah berat badan berlebih atau obesitas, jarang beraktivitas atau olahraga, ras kulit hitam, Hispanik, Native American, dan Asia Amerika, usia lebih dari 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi pradiabetes itu seperti kondisi kadar gula yang berlebih dari batas normal namun tidak terlalu tinggi juga untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Lalu riwayat diabetes pada saat hamil dan wanita dengan sindrom ovarium polikistik. Gejala-gejala pada penderita diabetes yaitu peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, mudah lelah atau rasa kelelahan terus-menerus, adanya gangguan penglihatan seperti pandangan yang kabur, terjadinya infeksi pada tubuh terus-menerus yang umum terjadi pada bagian gusi, kulit maupun area vagina pada wanita, penurunan berat badan yang tidak jelas apa penyebabnya, dan kehadiran keton dalam urin. Diagnosis. Dokter akan mendiagnosis diabetes pada seseorang dengan melakukan wawancara medis yang kemudian akan dilanjutkan dengan beberapa pemeriksaan kadar glukosa darah. Contohnya, yang pertama, tes glukosa plasma puasa. Tes ini lebih baik dilakukan di pagi hari setelah puasa 8 jam. Yang kedua, tes glukosa plasma acak. Tes ini tidak perlu melakukan puasa. Yang ketiga, tes A1C. Bagi mereka yang menjalani tes ini, tidak perlu puasa sebelum melakukannya. Yang keempat, tes toleransi glukosa oral. Dalam tes ini, kadar glukosa darah pertama kali diukur setelah puasa semalam. Pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit diabetes yaitu menerapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan rutin melakukan aktivitas fisik. Cara pencegahan diabetes yang pertama, kita harus mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Terus kita banyak mengkonsumsi makanan yang seratnya tinggi kayak buah, sayur. Terus kita juga kurangi tuh makanan atau minuman yang manis-manis gitu loh.
Terus kita juga harus berolahraga secara rutin dan teratur, terus melakukan aktivitas fisik juga, dan mengurangin waktu duduk terlalu lama kayak nonton televisi gitu salah satunya. Dan terakhir berhenti dan kurangin rokok.